Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fadli Sukowiranto di mata kuliah Usul Fiqh dan Kaidah Fikih Ekonomi. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana wa anta alimul hakim. Baik, para mahasiswaku, bertemu lagi bersama saya Fadli Sukowiranto di mata kuliah Usul Fiqh dan Kaidah Fikih Ekonomi di pertemuan kedua. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang hukum taklifi dan hukum wad'i pada fenomena aktivitas ekonomi dan keuangan. Jadi, jika kita mempelajari usul fiqh di pertemuan kedua ini, di pertemuan pertama kita kemarin sudah membahas overview. Apa sih usul fiqh itu? Nah, hari ini kita akan membahas terkait hukum. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Apa sih ini? Merupakan satu hal yang penting dalam ilmu usul fiqh dan kaidah fikih ekonomi. Bersama saya, Fadli Sukowiranto, dosen program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oke, baik, ini profil saya sedikit. Kemudian hari ini tujuan dari pertemuan mata kuliah kita pada hari ini diharapkan setelah pertemuan kedua ini, setelah kalian selesai belajar, kita sama-sama berdiskusi di pertemuan kedua ini, kalian mampu mengklasifikasikan hukum taklifi dan hukum wad'i pada fenomena aktivitas ekonomi dan keuangan. Jadi, apa sih sebenarnya pengaruhnya nanti hukum taklifi dan hukum wad'i? Kalian bisa mengklasifikasikan, oh ada apa aja. Oh ternyata hukum taklifi itu ini saja dan hukum wad'i itu ini. Nah ini di sini bisa kalian klasifikasikan nantinya. Baik, ini materi-materi hari ini. Jadi ada konsep hukum dalam Islam, kemudian klasifikasi hukum dalam Islam, pembagian hukum Islam, yaitu taklifi dan wad'i, dan terakhir ada relevansi hukum taklifi dan hukum wad'i. Baik, anak-anakku sekalian, di belakang Bapak ini sudah ada bagan ya. Bagan tentang masadirul hukum. Sumber. Masadir ini sumber. Jamak dari masdar. Jadi masadirul hukum ini jamak dari sumber berarti sumber-sumber hukum dalam Islam ya. Di sini masadirul hukum al-iqtisad al-Islam Islami ya. Jadi sumber hukum Islam ini apa saja? Yang pertama ada ittifaq dan kedua ada ikhtilaf. Ittifaq ini berbentuk nas. Nas ini naskah ya. Nas ini terbagi menjadi dua, yaitu al-hadis, al-Quran dan hadis. Jadi sumber yang disepakati nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga kita akan membahas nanti lebih dalam lagi tentang sumber-sumber hukum ittifaq ya. Sumber-sumber hukum yang disepakati yaitu Al-Quran dan hadis. Ini bentuknya nas. Yang kedua ada ikhtilaf. Ini ikhtilaf itu artinya perbedaan. Ittifaq disepakati. Yang ikhtilaf ini mungkin ada perbedaan di beberapa hukum gitu ya, di beberapa keputusan ya, yaitu halal haram, sunnah, kemudian makruh dan sebagainya. Ini nanti ada ikhtilaf. Nah, ini hasil dari ijtihad. Biasanya ikhtilaf ini hasil dari ijtihad. Ijtihad ini sesuatu yang diusahakan, yang tadinya belum ada hukumnya menjadi ada. Nah, ini bisa dari ijma, qiyas, istihsan, istishab, kemudian juga urf. Nah, kenapa hukum Islam ini bersumber dari ini? Karena sebenarnya kita lihat di bagian sebelah kiri ya, Islam ini terbentuk atas tiga. Ada tiga asas, tiga eh, tiang pancang dari Islam, yaitu pertama adalah akidah, kemudian ada syariah, akidah terkait kepercayaan kita, ya, syariah terkait hukum-hukum, dan ketiga adalah akhlak. Akidah itu tiga di dalamnya, yaitu rububiyah, uluhiyah,
dan juga asma wa sifat. Dan syariah, ibadah, dan juga muamalah. Syariah hukum-hukum ini ada hukum yang terkait dengan ibadah, ya dengan kita sholat, puasa, dan sebagainya. Ada juga dengan muamalah. Muamalah ini hubungan kita dengan orang, itu sosial. Gitu. Jadi hukum ini tidak hanya terbatas, ya tadi kita bicara sumber-sumber hukum ini tidak terbatas hanya dalam ibadah saja. Ada yang di muamalah, ya. Kemudian yang terakhir ada akhlak, ini khaliqul makhluk. Oke, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu masih di sumber hukum Islam. Jadi tadi kita sudah membahas ada yang ittifaq, ada yang ikhtilaf. Ini kita sedikit akan membahas tentang sumber hukum Islam itu terbagi jadi dua dalilnya, ya. Dalil nakli dan dalil akli. Nakli itu apa sih? Nah, nakli itu adalah sumber hukum yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Ya. Karena isinya nakala yang kiluni pindah, ya. Dia hanya dipindahkan saja. Gitu. Karena isinya diambil, ya, dari Nabi Muhammad yang berasal dari Allah serta dari perbuatan Nabi dan sahabatnya. Ini dari nakli. Keduanya bukan berasal dari manusia karena merupakan wahyu Allah. Dalil nakli ini intinya adalah wahyu Allah. Ya. Dalil nakli sudah pasti benar hukumnya karena hukumnya benar karena langsung dari dipindahkan saja dari Rasul gitu ya, dari Al-Quran gitu ya. Nah ini dalil nakli. Dan yang kedua adalah dalil akli. Dalil akli ini adalah dalil-dalil yang berasal bukan dari nas langsung, bukan dari Al-Quran dan hadis langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, ya. Nakli tadi nas gitu ya, akli ini akal dan pikiran, ya. Contoh-contohnya apa saja? Nah kita akan bahas. Nah dalil nakli ini Al-Quran yang pertama, yang kedua ada hadis. Al-Quran ini apa? Al-Quran berarti kalamullah, berkata Allah atau firman Allah yang merupakan mukjizat. Nah, jadi Al-Quran tadi mukjizat, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap. Jadi turunnya secara bertahap ke Nabi Muhammad, turunnya Al-Quran secara bertahap melalui malaikat Jibril. Jadi yang bertahap itu bukan dari Allah ke malaikat Jibril, tapi dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad secara bertahap. Nah, sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Diturunkan secara mutawatir dan membacanya dinilai ibadah. Ini adalah pengertian dari secara terminologi dari Al-Quran. Kemudian hadis, ya. Hadis ini kita sering identik, ya. Kita sering menyamakan, ya, dengan sunnah. Ya. Kata hadis lebih banyak mengarah pada ucapan-ucapan Nabi. Karena hadis saya di sini percakapan atau ucapannya. Jadi ucapan Nabi. Sedangkan kalau sunnah lebih banyak kepada perbuatan dan tindakan Nabi yang sudah menjadi tradisi yang hidup dalam pengamalan agama. Sebenarnya kalau hadis dalam terminologi Islam ini adalah ma'usnida bihi Rasul, apa yang disandarkan kepada Rasul baik dari perkataan, qaulun, atau fi'lan, atau perbuatan, atau takrir, atau ketetapan. Nah, ini akan lebih jauh kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya, nanti, ya, tentang tentang sumber hukum yang ittifaq disepakati. Oke, selanjutnya masih di nakli. Nakli ini ada ijma. Ijma ini secara etimologi berarti kesepakatan atau konsensus. Jadi sepakat. Pengertiannya dijumpai dalam Al-Quran An-Nisa ayat 5, An-Nisa ayat 115. Pengertian etimologi kedua dari ijma adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah mazhab sahabi. Ini dengan mazhab sahabi adalah pendapat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kenapa ijma dan mazhab sahabi ini masuk, ya, bahkan nanti syar'uman qoblani masuk ke nakli, karena mereka langsung melihat, oh, Rasul melakukan ini. Itu memang ada hukumnya ketika zaman Rasul hidup, ya, ini ada yang melakukan. Kalau nanti kita akli ini biasanya tidak dilakukan ketika zaman Rasul. Jadi para ulama berijtihad nanti, ya, para ulama berijtihad berusaha untuk mendapatkan hukum dari suatu produk.
Mazhab sahabi adalah pendapat Rasulullah tadi tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Syar'u man qablana yaitu syariat atau ajaran Nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum. Seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, apakah syariat-syariat yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad. Jadi bahkan sebelum Nabi Muhammad ya ada kebiasaan-kebiasaan, ada ajaran-ajaran yang dilakukan sebelum Islam datang. Ini dibiarkan sama Rasul lakukan. Ya berarti ini tandanya kalau jika Rasul melihat sesuatu, ya, kemudian Rasul tidak melarang, ya, apalagi ketika muamalah ya, al aslu fil muamalah al ibahah gitu ya. Di muamalah dan hukumnya dalam muamalah itu boleh selama tidak ada dalil ala tahrimi, selama belum ada dalil untuk mengharamkannya. Oke. Nah, kita beranjak ke dalil akli. Yang pertama tadi nakli, akli ini berarti dari hasil akal manusia. Yang pertama adalah kias. Al-qiyas berarti secara bahasa berarti mempersamakan, dikiaskan. Kalau kita bahasa Indonesia dikiaskan atau ataswiyah. Sedangkan arti al-qiyas secara istilah sebagai dijelaskan Ibnu Hajib adalah mempersamakan sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya. Al-far'u dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nas. Karena adanya kesamaan illatul hukam, kesamaan ilah hukumnya sama. Jadi disamakan nih, gitu ya. Ya misalnya narkoba gitu ya, sesuatu yang memabukkan haram karena merusak segala macamnya dikiaskan berarti nafza ini tidak boleh gitu. Atau ketika eh, kita berbicara tentang cryptocurrency, cryptocurrency ini mungkin dikiaskan ya. Oh, kenapa bisa dibilang kripto itu haram ya? Karena dikiaskan mungkin ada dinas ini di dalil naklinya tadi, oh ternyata tidak boleh merugikan dan sebagainya. Nah ini akhirnya kiaskan disamakan nih dengan produk-produk yang sudah ada zaman dahulu dan dilihat kesamaan ilatul hukum. Yang kedua adalah maslahah mursalah. Secara etimologi, maslahah ini sama dengan masalah manfaat ya. Maslahat ini kan manfaat ya. Kita sering ngomong maslahat orang banyak berarti kebermanfaatan buat orang banyak. Baik dari segi lafal maupun makna. Secara terminologi ini terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan ulama usul fiqh. Imam Al-Ghazali mengemukakan maslahah mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari hukum syar'i dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Oke. Selanjutnya adalah istihsan. Istihsan ini secara etimologi adalah menganggap baik ya. Dari hasan, istihsan atau mencari yang baik atau menilai sesuatu secara baik. Secara terminologi Imam As-Sarkasi menyatakan istihsan itu berarti meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat gitu. Jadi tidak dengan kias tapi oh ini dinilai lebih baik, kemaslahatannya lebih banyak gitu ya. Karena ada dalil yang mengendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Jadi maslahatan dengan umat manusia ini lebih banyak. Tuh, ini lebih baik berarti istihsan kan. Yang selanjutnya adalah istishab. Secara etimologi istishab yaitu meminta kebersamaan. Sohibun. Sohibun itu seseorang yang bersama. Jadi kalau sohib itu sahib teman itu sesuatu yang bersama, ngapa-ngapain bersama. Etimologi berarti meminta kebersamaan atau berlanjutnya kebersamaan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya. Sedangkan menurut istilah ulama usul fiqh adalah tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau dengan perkataan lain ialah menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu. Iya, jadi segala sesuatu kalau nggak ada hukum yang mengharamkannya atau memakruhkannya ya lanjut aja. Gitu. Sebelum dikias ya, setelah dikias kalau dilihat itu ya, kita lihat dari segi dalil naklinya dulu. Naklinya ada kan? Oh nggak ada, ternyata di nas nggak ada nih. Syar'uman qoblana izbal dan sebagainya nggak ada nih. Kita lihat terus kita kiaskan nih. Oh ini bisa kiaskan nggak untuk kemaslahatan gimana nih? Ah nggak ada. Oh, nggak ya biasa aja untuk kemaslahatan nggak ada efeknya atau misalnya gitu ya udah istishab berarti eh,
tetapnya hukum pada masa yang lalu diteruskan gitu ya sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu. Oke, itu tadi contoh-contoh dari dalil akli dan dalil akli. Menurut Imam Ghazali, ya, salah satu yang yaitu beliau adalah salah satu yang mempelopori adanya pemilahan. Jadi dipisah-pisah antara perebutan dunia dan akhirat. Kenapa gitu ya? Karena pada zaman itu, ketika zaman Imam Ghazali hidup gitu ya, komunitas umat Islam pada waktu itu sangat tinggi menggunakan akli. Jadi mereka pakai akal, pakai rasionalitas saja gitu kan. Jadi naklinya itu dikesampingkan. Jadi lebih banyak ke masalah, tapi enggak. Harusnya kita lihat nasnya dulu baru ke aklinya dulu baru ke nakli. Naklinya dulu baru ke akli. Jangan mengedepankan akal pikiran dulu gitu ya. Karena banyak ya dalam agama kita ini misalnya kalian pikir-pikir ya, enggak rasional gini ya, jangan gitu ya. Sehingga penggunaan dalil keagamaan terabaikan dan bahkan terkadang menyimpang jauh dari yang dikendaki dalil naklinya. Padahal seharusnya ada keseimbangan, harusnya balance ya tadi, harus ada balancing, harus ada keseimbangan antara pengguna dalil nakli dan akli. Karena sungguh setiap perbuatan manusia akan memiliki implikasi baik di dunia maupun di akhirat. Pasti ya, semua yang kita lakukan di dunia ini pasti ada implikasinya di akhirat. Karena kita percaya ada hari akhir kan. Al-imanu bil yaumil akhir itu wajib rukun iman gitu ya. Kita mengimani, mempercayai adanya hari akhir berarti kita harus percaya bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia pasti berefek ya nantinya berefek ke akhirat. Oke, ya dalam bermuamalah, dalam berdagang, dalam beraktivitas ekonomi gitu ya. Pasti apa yang kita lakukan kita curang di dunia nih, hari dunia aja kok curang. Kita harus mengimani, kita mempercayai bahwasanya ada kehidupan hereafter di apa di hari akhirat kelak, di hari akhir nanti ada sesuatu yang berhubungan itu, ada yang membalas. Kita jahat pasti dibalas, kita baik pasti diberi pahala. Oke, hukum syariat yang tadi kan kita sudah belajar tentang hukum-hukum ya. Hukum syariat ini ya, hukum syariat merupakan buah atau inti dari ilmu fikih dan usul fikih. Jadi ilmu fikih, ilmu usul fikih ini intinya adalah hukum ya. Ada produk hukumnya itulah ya. Kita belajar fikih dan usul fikih. Usul fikih merupakan ikhtiar penggalian hukum dari sumber-sumbernya. Kita belajar mata kuliah kita nanti satu semester usul fikih ini merupakan ikhtiar. Ikhtiar nih cara ya dari penggalian hukum dari sumber-sumbernya suatu usaha ya. Penggalian hukum dari sumber-sumbernya. Nanti ada banyak sumber-sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi digali, oh dari sana ada nggak nih? Oh boleh nggak nih? Misalnya emani boleh nggak nih? Gitu ya. Ataupun misalnya dalam aktivitas ekonomi, oh saya kartu kredit nih boleh nggak nih? Itu dicari sumber-sumber di Al-Quran dan hadis. Itu ya. Sedangkan ilmu fikih mengkaji hasil penggalian hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu siapa? Itu adalah subjek hukum. Ya. Bentuk-bentuk hukum syariat terkait perbuatan mukallaf, terkait subjek hukum kita ini. Mukallaf itu ya orang yang sudah berbani gitu ya. Yaitu yang pertama bentuk hukumnya itu ektido. Ektido ini apa? Ektido itu perintah atau larangan Allah dan Rasul bagi mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Jadi kita ada hukum yaktido ya, dalam hukum syariat itu namanya hukum yaktido itu perintah atau larangan dari Allah dan juga Rasul bagi seorang mukallaf ya untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya ada takhir. Takhir ini pilihan ya, yaitu pilihan bagi mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah hukum wadai. Ya. Wadai ini yaitu hubungan sebab akibat dalam penerapan hukum. Nah, hukum syariat, hukum syar'i itu dibedakan menjadi dua yaitu taklifi dan juga wadai. Ya, tadi taklifi berarti untuk orang-orang yang mukallaf dan hukum wadai ini hubungan terkait hubungan sebab akibat. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi nih. Jadi Muhammad At-Tantawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum taklifi adalah tuntunan dari Allah kepada hamba untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, yaitu iqtida tadi yang saya bilang. Jadi hukum taklif ini terkait dengan iqtida dan juga takhir, pilihan untuk mengerjakan sesuatu, mengerjakan atau meninggalkan. Jadi iqtida ini perintah ya, tuntunan langsung, oh kewajiban, jadi tinggalkan atau lakukan iqtida ini.
Kemudian kalau takhir dari khiyar, pilih ya. Jadi pilihan boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Itu. Kalau yang tidak dari hukumnya tetap subut, kalau takhir ini masih pilihan. Kemudian dalam pandangan jumhur ulama, jadi jumhur ulama, jadi kalau kita nanti belajar jumhur ulama, jadi mayoritas ulama ya berpendapat bahwasanya hukum taklifi ini mencakup 5 kategori. Apa saja? Ya. Jadi yang pertama adalah wajib. Kita sudah belajar namanya wajib, berarti wajib perbuatan yang diberi pahala bagi yang melakukannya. Wajib berarti harus kudu gitu ya. Harus perbuatan yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan disiksa bagi yang meninggalkannya. Kalau ditinggalkan ya pasti dapat siksaan, dapat dosa. Itu namanya wajib. Sunnah selanjutnya. Sunnah apa sih? Sunnah adalah perbuatan yang diberi pahala bagi yang melakukan. Jadi jika kita melakukan, ini kita dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, tidak ada siksaan, tidak ada dosa dalamnya. Selanjutnya adalah mubah. Mubah ini ya boleh gitu ya. Perbuatan yang tidak diberi pahala bagi yang melakukan. Jadi kita ngelakuin nggak dapat pahala, kok ninggalin juga nggak dapat pahala. Contohnya kayak dalam bertransaksi ekonomi, kalau mubah ini ya jual beli gitu ya. Jual beli ketika kita jualan gitu ya. Ya udah, kalian mau jualan atau enggak ya itu pilihan kalian gitu lah. Kalian jualan dapat pahala, nggak dapat pahala ya nggak jualan ya nggak apa-apa juga gitu loh. Kemudian makruh, makruh adalah perbuatan yang dibenci bagi yang melakukannya. Jadi ketika melakukan, Allah berikan siksaan, Allah berikan uh, dosa, ganjaran dosa gitu ya terhadap yang melakukan. Jadi jika dikerjakan, ya tidak dikerjakan ya nggak apa. Ini perbuatan makruh. Kemudian haram adalah perbuatan yang diberi siksa. Makruh tadi dibenci, berarti kayak makruh itu kalau kita dalam ibadah ya. Contohnya adalah ketika bulan Ramadan kita kumur-kumur gitu ya. Ya ini makruh karena apa? Takutnya masuk ke dalam kerongkongan. Akhirnya kalau jika ada sesuatu yang masuk ke kerongkongan, batallah puasanya. Dan haram ya tadi pasti diberikan siksa bagi yang melakukannya. Ya, itu terkait hukum taklifi gitu ya. Ini jumhur ulama berpendapat. Oke. Dan selanjutnya setelah hukum taklifi ada hukum wad'i. Ya. Apa sih hukum wad'i itu? Abdul Hamid Hakim dalam kitab As-Sulam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum wad'i adalah perintah Allah yang berkaitan dengan sebab ya. Saya ulangi, perintah Allah yang berkaitan dengan sebab, syarat dan larangan. Ya, maniak, larangan ya. Dalam merealisasikan perbuatan hukum. Ya, sebab nih ya. Sebab apa sih sebab ya? Sesuatu yang empirik, terlihat secara lahir, secara kita kelihatan nih. Secara zahir, secara lahir nih kelihatan oleh syariat ditentukan sebagai sebab wujudnya kewajiban untuk melaksanakan hukum. Ya, ini misalnya azimah dan rukhsah. Rukhsah dalam sholat ya. Nah, rukhsah dalam sholat ini kelihatan. Oh iya ya, rukhsah dalam sholat misalnya kalau dalam perjalanan atau sudah 84 kilo gitu ya boleh jamak gitu ya, 80 kilo boleh jamak dan sebagainya. Nah ini kelihatan, terlihat oleh lahir. Gitu ya, zahir kelihatan, ada perjalanannya, ada waktunya, ada jarak tempuhnya gitu ya. Menurut Abu Zahroh menjelaskan bahwa syarat yang pertama adalah sebab, selanjutnya adalah syarat. Syarat ini menurut Muhammad Abu Zahroh adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya akad. Ya, jadi akad itu bergantung dengan syarat. Akad nggak akan terjadi kalau nggak ada syarat. Gitu. Syaratnya tidak terpenuhi, tidak ada akad. Mengakibatkan tidak wujudnya hukum. Meskipun adanya syarat tidak memastikan adanya hukum. Walaupun ketika ada syarat gitu ya, itu nggak pasti ada hukum juga. Gitu ya. Dikatakan bahwa syarat merupakan penyempurnaan terhadap sebab dan akibat hukum. Ahli usul membedakan syarat dari dua, yaitu syarat syar'iyah, syarat-syarat yang syar'i, dan syarat ja'liyah, syarat yang ditentukan oleh akid, oleh orang-orang yang berakad gitu ya. Jadi syarat itu bisa syarat ditentukan oleh syariat ya, misalnya muslim gitu ya, syarat untuk sholat ya harus muslim syaratnya ya, gitu ya. Dan syarat ja'liyah, jadi ini dibuat aja. Oh misalnya kita jual beli nih, oh iya ya, ini sewa, kita sewa, oh iya
2 minggu ya sewanya ya, 3 minggunya dibuat-buat aja gitu ya, dibuat oleh akid gitu loh, bukan dibuat-buat untuk apa ya, untuk melegalkan sesuatu yang tidak boleh, tapi sesuatu yang dibuat agar terjadinya kesepakatan. Tuh. Yang terakhir adalah mani, larangan, sesuatu yang menjadi penghalang wujudnya, yaitu menjadi penghalang wujud perbuatan hukum. Misal nih, hutang menjadi penghalangan wajib zakat. Jadi kalau ada orang masih punya hutang, hidupnya masih dililit hutang, ada hutang yang belum terbayarkan, gitu ya, itu bisa menjadi pengurang zakat. Jadi tapi jangan, oh cicilan sama dengan hutang ya, kan nyicil itu nah bisa ada hutang nih. Jadi jangan banyak cicilan, oh saya belum bisa zakat nih karena banyak cicilan, enggak, gitu ya. Tapi usahakan segala sesuatu dibeli secara cash, gitu ya. Karena tidak ada yang terkait nisab setelah dikurangi kewajiban bayar hutang atau hutang menjadi penghalangan menjadi penghalang direalisasikannya wasiat. Jadi jika misalnya ada orang meninggal masih banyak utang ya, ternyata hutangnya melebihi, hutangnya sama dengan hartanya. Ya udah, jadi untuk bayar hutang dulu, baru kalau ada sisanya, bahkan kalau nggak ada sisa ya nggak ada wasiatnya. Gitu. Oke. Nah, tadi kita udah belajar terkait mukallaf tuh, subjek hukum atau mahkum alaih. Ada syarat-syaratnya. Subjek hukum ini tidak semua orang jadi subjek hukum. Ada syaratnya. Yang pertama ini cakap hukum ya. Ini harus orang yang dewasa. Dewasa ini balik ya. Balik dewasa ini bukan tentukan dengan umur ya, tidak. Pemikiran gitu ya. Dewasa terhindar dari, nah dia harus terhindar ketika kita bertransaksi ya. Ada akad tuh harus terhindar, pertama ya junun. Orang gila ini nggak bisa, nggak termasuk subjek hukum yang cakap hukum gitu ya. Kemudian ada doiful akal. Doiful akal ini, doif ini lemah, akalnya lemah, berarti tidak bisa membedakan benar dan salah. Selanjutnya adalah safah. Safah ini orang yang bodoh, tapi ketika ngitung uang ini bisa. Nah, dia nggak cakap hukum. Gitu ya. Kemudian as-sakar, sakar ini mabuk ya. Nah, harus terhindar dari 4 ini. Orang dewasa kalau nggak terhindar dari junun, doiful akal, safah, kemudian sakar, ya nggak bisa. Dia bukan cakap hukum. Gitu. Yang kedua adalah subjek hukum harus ikrah. Terlepas dari ikroh. Ikroh ini di bawah ancaman. Ya nggak boleh di bawah ancaman. Dia ridho, sama-sama sukarela lah. Dia melakukan transaksi gitu, bertransaksi gitu ya. Jangan ketika transaksi gitu, sana saya ditekan nih karena ini itu, nggak boleh. Akad yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum ya bersifat mauquf. Ya. Jadi jika ada orang yang tidak cakap hukum, ya orang gila misalnya ya, ini mauquf hukumnya ya, akadnya ya. Maksudnya apa? Keabsahannya akan bergantung kepada izin wali. Jadi harus ada walinya. Orang safa, dhaiful akal, gitu ya, junun, tadi sakar, harus ada izin wali atau pengampunya, harus ada yang membackingi gitu ya, atau pihak lainnya yang otoritatif. Jika diizinkan berarti sah akadnya, kalau nggak diizinkan berarti akadnya batal. Maka akadnya batal. Oke. Ini relevansi usul fik di problematika kontemporer. Jadi ilmu usul fik ini banyak ya, problematika kontemporer, problematika hari ini gitu ya, problematika modern ini banyak masuk. Usul fik ini berguna sekali gitu ya. Kenapa? Karena ini jadi model percontohan riset ilmiah. Jadi bisa nanti dikiaskan saja jadi kias. Kemudian percontohan dialog yang sistematis dan bermutu. Jadi usul fik ini kita melihat tentang bagaimana ijma, ijtihad tadi. Oh ternyata dialog yang dihasilkan ya, musyawarah yang dihasilkan dari usul fik ini sistematis dan bermutu. Jadi bisa menghasilkan suatu produk gitu, suatu hukum gitu ya. Dan relasi usul fik dan masalah sosial. Jadi tentang sosial jadi juga Islam itu ke muamalah ya, muamalah sosial, ijtimaiyah itu ya sangat berkorelasi gitu. Kemudian yang terakhir adalah relasi usul fik dan kemaslahatan umat. Jadi kita bisa melihat dari situ bahwasanya usul fik Islam ya khususnya ya ini sangat memperhatikan tentang kemaslahatan umat melalui usul fiknya. Jadi usul fik tadi kan kita juga melihat ya ada namanya istihsan tadi ya, dari lihat kemaslahatan orang banyak gitu. Baik, selanjutnya
Jadi hukum-hukum tadi ya bisa sah, fasad, dan juga batal. Apa sih sah, fasad, dan batal? Jadi jika orang sudah melakukan suatu produk hukum, itu bisa juga hukumnya itu sah, ya. Sah itu berarti perbuatan hukumnya terpenuhi rukun dan syaratnya. Oh, jadi misalnya ketika ada suatu hukum, suatu perbuatan hukum, ada rukun, ada syaratnya. Ini syaratnya baik yang subjektif maupun objektif ya, terpenuhi semua berarti sah, berarti bisa dilanjutkan. Itu. Selanjutnya adalah fasad. Fasad ini ada rusak, rusaknya perbuatan hukum karena cacatnya salah satu rukun akad. Ini menurut ulama Hanafi. Jadi fasadnya artinya rusak gitu ya. Rusak itu belum tentu batal. Nah, yang terakhir, akad itu bisa batal. Batal itu apa? Perbuatan hukum yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya baik subjektif maupun objektif. Jadi tingkatan produk hukum itu ada yang pertama sah. Sah berarti ya berarti sesuai dengan rukun syaratnya sesuai. Kemudian ada yang rusak gitu. Rusak berarti cacat lah gitu ya. Yang selanjutnya adalah batal. Berarti batal ini berarti batal, tidak dianggap tidak terjadi gitu produk hukumnya. Oke, mahasiswaku yang dirahmati Allah, pertemuan kedua kali ini kita sudah membahas tentang hukum ya. Bagaimana hukum itu ada, hukum wadai dan taklifi. Ya. Jadi bagaimana produk hukum, suatu produk hukum itu bisa dikatakan sah, bisa dikatakan fasad, bisa dikatakan batal. Itu jika memenuhi, kalau sah berarti memenuhi, kalau fasad berarti ada cacat, atau batal berarti tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian tadi ada juga kita belajar tentang taklifi dan wadai, bagaimana itu, apa itu wajib, sunnah. Nah ini berimplementasi ya, ada implementasinya, ada efeknya terhadap aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi ini diambil dari sana, gitu ya. Oh, kenapa yang tadi saya bilang cryptocurrency ini ternyata nggak boleh? Oh, ternyata haram nih karena ini, gitu ya. Oh, e-money ini halal nih, kenapa boleh nih, gitu ya. Bukan hak mubah lah ya, ibahah, mubah. Karena apa? Karena untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, itu hukum usul fik ini ya tadi ngambil dari sana itu ya. Baik, wallahu musta'an ila aqwamit thariq. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya di pertemuan mata kuliah usul fik di program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN VJ bersama saya Fadli Suko Wiryanto. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.